Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Bapak doakan semoga anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam masa bulan puasa kali ini, semoga anak-anak Indonesia pun dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan SPDP kelas 6, tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Baik anak-anakku, selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Nah anak-anak, sekarang silakan kalian dengarkan dan nanti kalian baca bacaan berikut ini. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada hal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. 2. Setelah itu, lama-kelamaan bulan akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyapit. 3. Setelah bumi menyapit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan seperti menghilang. 4. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu, bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Anak-anakku, teks bacaan yang tadi Bapak bacakan itu ada 3 paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda. Selanjutnya, bacalah kembali masing-masing paragraf. Kemudian, silakan kalian carilah informasi penting dari paragraf tersebut yang bisa disajikan melalui gambar atau visual dan disajikan kembali informasi tersebut secara visual seperti dalam tabel berikut ini. Baik anak-anakku, berikut jawaban dari pertanyaan bacaan tadi. Yang pertama, paragraf ke-1. Informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar visual adalah gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus.
kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Informasi visual, lihat pada gambar tersebut. Kemudian paragraf kedua, informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar visual, yaitu bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Informasi visualnya lihat pada gambar tersebut. Kemudian paragraf yang ketiga, informasi penting yang dapat disajikan melalui gambar atau visualnya adalah bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Informasi visualnya lihat dalam gambar tersebut. Anak-anakku, selanjutnya kita sudah mendapatkan informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Silakan anak-anak perhatikan berikut ini. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebabkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Beberapa contoh reklame. Yang pertama, iklan. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Lihat pada gambar di samping. Kemudian yang kedua, spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Lihat dalam gambar berikut ini. 3. Brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Lihat seperti gambar di sebelah kiri. Kemudian yang keempat, embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Lihat seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian yang kelima, poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Lihat contohnya seperti di sebelah kiri. Kemudian yang keenam, baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Lihat contohnya pada gambar di sebelah kanan. Anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan Bapak berpesan di bulan puasa ini kalian harus tetap selalu menjaga kesehatan sehingga ibadah puasa kalian full sampai selesai sebulan penuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.